Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Rafudiman. Sebelum ke bagian proyek saya akan membacakan janji terlebih dahulu. Saya Abdurrahman Rafudiman dengan NIM 2301102 mengerjakan evaluasi tugas masa depan dalam mata kuliah DPBO atau Desain dan Pemrograman Berorientasi Objek. Untuk berkahannya, maka saya tidak akan melakukan kecurangan seperti yang telah dispesifikasikan. Amin. Jadi game saya ini berjudul Fishbound, terinspirasi oleh game Earthbound, game jadul. Game ini menggunakan arsitektur MVVM dan menggunakan bahasa Java dengan OP murni, database-nya MySQL. Terus di sini tuh ada cara mainnya, ada struktur direktorinya, ada berikut penjelasannya dari tiap subdirektori, dan ada kompilasi, dan terakhir ada kredit atau lisensinya. Pertama-tama kita akan menjalankan game terlebih dahulu. Untuk menjalankannya tinggal ke copy aja kompilasi tadi yang di sini dan jalankan di komen cmd bebas di mana aja. Pasti disarankan akan keluar GUI atau main menu dari game ini. Di main menu terdapat username. Untuk inputan username-nya ada map. Kita bisa pilih mau map 1 atau map 2. Nanti akan keluar berdasarkan inputan mapnya di main menu. Ada judulnya ya, Fishbound. Terus ada leaderboard dengan username, score, dan count. Ada play untuk main, quit untuk keluar, dan license buat lisensi atau aset yang saya gunakan itu. Kreditnya lah. Mari kita play dulu. Misal kita isi username dengan Luigi. Kita pilih map 1 terlebih dahulu. Kita play. Nah, bisa dilihat bahwa sebelah kiri ini ada player ya, dengan nama username, score, dan count. Lalu jika kita klik targetnya yang ada di danau sini, maka akan ketarik ke player user dan berubah modenya jadi throw. Nah, kalau udah model ubah jadi throw, player bisa melemparnya ke basket yang ada di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Untuk itu coba kita lempar ke sebelah kanan, jika kita pencet akan terlempar dan masuk skor dan countnya. Tiap target mempunyai variasi yang banyak, jadi ada warna merah, ada warna hijau, warna biru. Nah, tiap warna itu masing-masing punya beda value ya. Kalau yang hijau itu lebih cepat, kalau yang merah sedang, kalau yang biru lamban, sesuai dengan value-nya. Dan jika waktunya sudah habis, tadi saya beri waktu timer 1 menit, akan otomatis game finish atau game over. Dan data database-nya, data skor dan targetnya atau count-nya akan ter-backup di database. Dan kita oke, kita lihat. Nah, di sini username Luigi sudah sesuai ya, ada Luigi 634, count-nya 6, sesuai yang tadi kita sampaikan gitu. Lalu kita juga bisa main dengan username yang sama. Bisa kita main dengan Luigi lagi, tapi kita mapnya 2. Nah jadi map sekarang itu lebih di bagian kayak di mana gitu, ada danau di antara di matanya. Jadi intinya oh iya, kalau pencet space akan otomatis game over. Dan jika final score-nya itu kurang dari scoreboard atau skor dari sebelumnya, maka tidak akan kerekap. Makanya tadi kan skornya tuh 300-an. Nah, di sini 600 berarti nggak kerekap karena lebih kecil daripada skor yang sebelumnya gitu. Jadi semacam kayak leaderboard pada umumnya. Gitu. Mari kita ke bagian codingannya saja, kita quit. Jadi di sini kita di folder SSC ini kita punya 5 folder ya yang kita pakai. Ada database untuk main query di hasil dan konektor ke database-nya. Lalu aku juga menggunakan JDBC ya, menggunakan MySQL connector.jar untuk menghubungkan ke MySQL ini. Lalu ada model berisi objek-objek entitas yang saya pakai untuk game ini. Ada view buat tampilan dan view model sebagai perantara antara view dan model. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan terlebih dahulu tile-nya. Jadi tile ini maksudnya apa? Kan tadi itu gamenya berbentuk 2D dengan tiap satu kotak grid itu sama kan. Bisa kita lihat di resource ada map. Nah, ini akan ngeload map 01, map 02. Jadi kita lihat, taruh di sini misal. Nah, mapnya itu berbentuk seperti deretan angka seperti ini. Yaitu 16 ke kanan dan 12 ke bawah. Jadi tadi map yang saya pakai itu berdasarkan inputan dari sini gitu. Jadi nggak cuma sekadar background.
Lalu ini inputan 5, 2, 1 dapat dari mana? Dapat dari model tile manager ya. Yang di sini tuh intinya menyimpan array untuk menyimpan berbagai jenis tile. Terus, nah di sini load tile image-nya sesuai dengan nomor tadi yang ada di map gitu. Jadi kan di map tuh kan seperti ini. Nah, misal kalau 0 tuh berarti itu tile-nya bagian tanah gitu. Terus kalau 1 itu air atas gitu. Atau gambar ya sesuai. Jadi tiap tile itu punya gambar masing-masing. Lalu oke, untuk tile sudah jelaskan. Mari kita langsung ke game saja. Di sini ada basket. Model basket ini gunanya untuk sebagai keranjang atau menyimpan nilai skor targetnya ke database gitu. Di sini ada koordinatnya, terus ada tinggi dan lebar konstruktor, terus ada load sprite untuk aset sprite-nya dari tiles. Terus ada isi inside masukin dan lain-lainnya, ada getter setter. Terus di bullet juga sama ya. Jadi bullet tuh eh adalah lasonya gitu. Kan ceritanya dalam ini tuh mancing tapi pakai grappling hook, bukan pakai pancingan. Jadi di sini ada dekorasi ya, dekorasi untuk gamenya, bullet-bullet hooknya atau lasonya lah. Existence, terus konstruktor, ada suaranya, suara grappler, terus ada update logika bulletnya, kayak yang tadi kalau ketarik atau kelempar gitu kan. Ketarik sih, lebih ketarik. Terus ada retract lasso. Nah, ini maksud aku retract lasso buat menariknya. Ini lebih ke cara ininya apa? Logic behind retract lassonya aja gitu. Terus di sini ada check collision ya. Oh ya, tadi kan bisa dilihat kalau di map tile saya ada danaunya, ada airnya. Nah, player tersebut tidak bisa melewati eh, air tersebut gitu. Jadi makanya ada collision. Terus ada attach target, get drop dan lain-lain. Ini entity itu untuk smart buat parent class dari semua entity ya. Jadi dari player dan target. Ada getter, setter dan speed ya. Lalu game state ini sebagai state gamenya, cara gimana game itu bisa bekerja, dan skor nya dapat dari mana gitu. Terus ada player ini user player yang dimainkan, ada direction, ada up down, terus ya ada sprite ya, sprite-nya ada 8 total, kanan 2, kiri bawah, bawah atas, atas atas bawah. Jadi tiap tiap direksi itu ada punya 2 tiles PNG gitu. Terus target itu untuk ikannya, ada speed, move right, terus ada konstruktor target, terus ada load sprite-nya ya, asetnya, ada update posisi animasi targetnya, terus animasi sprite lagi di sini, dan ada getter setter. Lalu di sini ada throwing target. Nah, throwing target itu sesuai dengan namanya, yaitu melempar target gitu. Melempar target itu untuk uh, jika dalam mode shoot, yang artinya player itu harus menembakkannya ke keranjang atau basket. Jadi ada suara play shoot basket sound, sprite, calculate linear velocity, update, draw buat gambarnya, is active, get value, dan getter setter. Oke, lanjut ke view. Oke, pertama di game frame. Nah, game frame ini apa? Game frame ini cuman untuk main window dari permainan aja. Uh, jadi hanya menampilkan window yang akan dimainkan saat game berjalan. Terus game panel ini sebagai apa namanya? Sebagai pengelola logika tampilan game ya. Kayak tadi ada di atas kiri ada score count, ada player. Di bagian atas kanan ada apa mode gitu. Jadi semua urusan tampilan ada di sini. Dan di sini importnya cuma hanya view model, nggak boleh ke model gitu. Terus ada GUI itu main menunya ya, yang tadi saya lihatkan. Terus ada game view model ini itu untuk sebagai perantara dan sebagai data-data yang terdapat model bisa masuk ke view gitu. Tanpa view harus masuk ke model. Jadi data-data dari semua objek itu akan dideklarasi di game panel ini. Terus ada player view model. Player view model lebih ke apa? Sisi pandang playernya. Kalau target itu sisi pandang atau sisi targetnya gitu. Eh Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata atau kesalahan lainnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.